Baik pemirsa, kita kembali di Saburai Talk. Dalam dialog kita kali ini masih dalam polemik tanah di Kelurahan Gotong Royong. Bersama kita kan masih ada Mbak Diah. Mbak Diah ini adalah cucu atau cicit dari pemilik tanah yang sudah bersertifikat, tapi saat ini digugat kembali oleh orang atau oknum yang mengatasnamakan dirinya ahli waris pemilik tanah di Kelurahan Gotong Royong, Tanjung Karang. Mbak Diah, gimana ceritanya nih? Kok bisa gitu Mbak Diah ini keluarganya diintimidasi padahal Mbak Diah kan sudah punya sertifikat? Iya, awalnya itu ada 2 orang ke rumah menemui buyut ya. Buyut kami itu posisinya sendirian di rumah. Mereka mengaku kalau mereka itu cucung dari yang punya tanah atas nama Haji Nawawi. Mereka meminta keterangan kepada buyut kami ini, keterangan atas kepemilikan tanahnya. Mereka minta tunjukin ada surat-suratnya enggak, iya, gitu. betul. Dulu belinya di mana sama siapa, karena memang mereka dasarnya pengen mengakui Tanah tersebut. Kata buyut kami itu ada, kata buyut kami, coba tunjukin katanya gitu kan. Di saat itu nggak tahu entah buyut itu ditunjukin entah tidak, nggak tahu ya. Cuman mereka 2 kali datang. Itu yang pertama datang lagi yang kedua mungkin masih penasaran juga, minta lagi surat itu, minta lagi keterangan itu. Nggak dikasih mungkin sama buyut karena udah dikasih tahu sama tetangga, sama kami udah dikasih tahu kalau ada orang yang datang jangan mau ngasih surat itu, jangan mau ngasih nunjukin gitu kan. Ya mungkin agak ada perselisihan, diancam-ancam lah buyut kami nih. Awas ya Bu gitu, apa sih Nek, nanti saya laporin gitu kan. Ya udah kata buyut itu laporin aja katanya gitu kan, dengan marahnya mungkin kan. Betul. Selang berapa hari atau berapa minggu datanglah surat dari kepolisian itu bahwa minta laporan klarifikasi atas tuduhan Pengakuan tanah. Buyut kami ini memasukkan keterangan palsu di dalam surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah atas nama pelapor itu Rifa Yanuar. Nah, sampai saat ini sudah sejauh mana penyelidikannya? Belum ada Surat panggilan, kesimpulan. Tapi sudah pernah dipanggil tim penyidik atau belum kan? Iya, sudah. Itu yang pertama ke Polda. Kami ikuti suami buyut kami itu kami bawa ke sana bersama suami. Waktu itu didampingi sama RT. Ya kalau misalnya sama RT. Ya sampai sana ya ditanya-tanya nenek dari mana, dulunya dari tahun berapa gitu-gitu. Udah selang berapa bulan lagi ada lagi surat panggilan lagi yang kedua. Masih klarifikasi lagi. Itu dari Polda yang di Waihui. Cuman saat itu tidak memungkinkan buyut kami bawa. Akhirnya tim penyidiknya 2 hari setelahnya kalau nggak salah datang ke rumah. Di rumah itu ya kami panggil tetangga, kami panggil RT sebagai saksi juga. Betul. Dari situ itu di September 2020 ya kejadiannya. Sampai sekarang belum ada kesimpulan. Sampai sekarang juga nggak ada lagi panggilan-panggilan itu. Jadi pada saat ini kan muncul lagi ya, maksud artinya masih terus berjalan gitu, prosesnya masih terus berjalan. Dan ini baru tahu kemarin dapat dari yang surat pemberitahuan perkembangan pada penyidikan SP2HP tanggal 30 Januari kemarin 2026 ini. Dari Ditritkum Polda Lampung yang saya baca status ini masih belum dihentikan proses penyelidikannya. Oke, jadi untuk itulah kemudian Mbak Diah dan keluarga akan terus melakukan upaya supaya kasus ini dihentikan. Iya. Gitu.
Ya, oke. Pak Yudin, apa sih Pak yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2026 di Kelurahan Gotong Royong? Yang terjadi itu pihak Ripan dan Sadam itu bawa aparat BPN 2 orang untuk mengukur rumah Pak Tio yang tidak ada orangnya. Pak Tio itu dalam keadaan anaknya kecelakaan patah kaki. Jadi tidak hadir di situ. Jadi rumah itu dalam kondisi kosong. Tiba-tiba ada petugas BPN. Iya. Kemudian RT juga tidak ada. Tidak ada RT. Jadi hanya petugas BPN dan pihak yang menggugat datang untuk mengukur. Iya. Oh, emang bisa begitu Pak Ardi? Nggak bisa. Oh. Harus disaksikan pamong, tetangga berbatasan, dan pemilik rumah. SOP-nya kemudian dilengkapi dengan surat tugas. Oke. Itu SOP-nya seperti itu. Jadi hingga saat ini masyarakat yang ada di sekitar situ masih terus melakukan upaya. Apa saja yang dilakukan Pak Yudin? Ya ketika itu dilarang sama Mas Agus. Terus ada Aman Kadapi, ya kan? Dilarang, termasuk saya juga ikut datang melarang, menyetop gitu. Artinya jangan diteruskan sebelum ada keterangan yang jelas dalam pengukuran itu gitu. Artinya ada surat perintah yang jelas gitu. Tapi dari tanggal 19 Mei ini sampai hari ini tidak ada tindakan apapun baik dari pihak yang menggugat ataupun tergugat, tidak ada sama sekali. Apa yang dilakukan? Kalau kami tidak ada perbuatan apa-apa, cuman kami artinya mengantisipasi kalau mereka datang kembali seperti itu, kami akan laporkan kepada pihak yang berwajib. Iya, betul. Gitu. Kedua, mereka melaporkan kami dengan pengeroyokan, sementara kami tidak ada pengeroyokan. Mereka melaporkan kami ke Polda. Beberapa orang disebutkan di situ. Wah, mereka masyarakat melakukan pengeroyokan kepada mereka. Sementara waktu diamankan kepada polisi itu ada Kanit Harda namanya Pak Saidi dan Pak Eko, mereka dalam keadaan sehat dan tidak ada pemukul, karena ada saksi-saksi video juga banyak beredar. Tidak ada pemukulan dan berbuat anarkis tidak ada. Bahkan mobil mereka yang ditinggalkan pun diambil juga dalam keadaan baik-baik saja. Jadi bisa saya tambahkan? Iya, boleh. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka masyarakat, panitia membuat surat ke BPN untuk sementara untuk tidak melakukan kegiatan di bidang pertanahan di wilayah Gotong Royong, seperti pengukuran tadi. Jadi untuk sementara suasananya masih panas, jadi jangan melakukan. Karena di sini kan banyak kasus. BPN melakukan pengukuran di Az-Zahra, itu juga hampir terjadi insiden. Nah, jadi untuk sementara masyarakat mengajukan permohonan ke BPN yang ditugaskan ke DPR, Polres, Polda, Wali Kota untuk tidak melakukan kegiatan. Di samping itu juga kami sudah melakukan audiensi dengan kepala kantor. Untuk sementara jangan ada kegiatan pertanahan di wilayah Gotong Royong. Dan itu sudah ditanggapi dan direspon. Karena sekarang begini, BPN itu adalah lembaga pendaftar. Iya, betul. Nah, BPN itu tidak boleh menolak permohonan suatu hak yang diajukan oleh masyarakat. Terkecuali satu, tanahnya dalam keadaan sengketa. Yang dikatakan sengketa kalau ada nomor perkaranya. Yang kedua, tanah yang dimohon itu adalah tanah kawasan hutan, karena itu bukan domain BPN. Yang ketiga, antara subjek dan objeknya tidak nyatu. Suratnya di mana, lokasi tanahnya di mana. Betul. Walaupun kita tahu itu tanah itu sengketa, tapi tidak ada nomor perkaranya, BPN tidak bisa menolak. Kemudian BPN juga mempunyai kelemahan, tidak punya hak uji material. Gitu. Kebenaran nggak atau keabsahan satu surat. Walaupun kita tahu itu tanda tangannya palsu, tapi karena kita tidak punya hak uji material, ya boleh buat. Makanya setiap ajukan permohonan seperti tadi itu, mereka ngajukan permohonan, ya diterima, diukur. Walaupun kita tahu itu tanah bukan yang
punya. Punya, iya betul. Itu kelemahannya. Baik, Pak Ibnu, Bapak pernah dipanggil seperti buyutnya Mbak Diah ini ke Polda? Kalau secara pribadi enggak pernah. Oh belum, oh, tidak pernah. Hanya didatangi saja bahwa ini adalah tanah milik si A gitu ya, Iya, milik iya. si A gitu. Nah, sebenarnya Bapak pernah tanya nggak sih, maksudnya mau apa gitu? Artinya kalau memang ini tanah kamu mau apa gitu? Pernah nggak sih tanya begitu? Atau mereka itu memang hanya bilang bahwa ini tanah punya buyut saya mau saya ambil gitu? Ada nggak sih kata-kata seperti itu gitu misalnya? Enggak pernah juga, enggak pernah. Oh tidak. Oh jadi dia hanya bilang bahwa itu adalah tanah milik keluarga mereka itu Iya, gitu iya. aja. Oh jadi tidak ada kata-kata bahwa Anda harus membayar atau tanah ini mau saya ambil, itu tidak? Enggak. Oh tidak Cuman ada. mereka ya seperti ngomong yang keturunan punya Haji Nawawi ini sudah banyak yang membayar. Jadi contohkan seperti di sana gitu iya. kan. Artinya sebenarnya dia mau Anda membayar juga itu Iya, kan, iya. sebenarnya intinya kan seperti itu. Dia mau Anda juga membayar, tapi belum pernah tercetus bahwa Anda harus membayar sekian, itu tidak? Enggak pernah. Oh, tidak ada, hanya menggiringlah ke arah Iya. sana bahwa memang sudah banyak yang membayar dan Bapak juga sebaiknya membayarlah Iya. seperti yang lainnya, begitu kan Pak ya. Gimana Pak Pak Dita menanggapi permasalahan ini gimana nih? Ya, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Bahwa dalam hal ini apabila dari apa yang disampaikan oleh Pak Ardi dan juga teman-teman yang lain, bahwa di sini kan terjadi yang namanya sengketa kepemilikan. Iya, betul. Bahwa dalam hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, itu menyatakan bahwa dalam hal ini yang pertama sertifikat adalah alat bukti yang paling kuat. Karena yang namanya orang pemilik sertifikat itu dia tidak dibatasi oleh limitasi waktu. Dia adalah hak yang paling kuat, dalam hal ini hak tersebut bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Terjadi problematika di lapangan bagaimana mengenai hak-hak yang didapatkan sebelum Indonesia merdeka. Dari penelusuran literatur yang kami lakukan, bahwa dalam hal ini dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, itu juga ditindaklanjuti oleh PP Nomor 10 Tahun 1961. Dan juga ditindaklanjuti berdasarkan keputusan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965. Sebelumnya juga ada yang namanya keputusan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 1962. Seperti itu, Bu. Dan terakhir dikeluarkan lagi aturan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 DKK tahun 1970. Dalam hal ini hak-hak yang didapatkan yang didapatkan sebelum Indonesia merdeka itu harus melalui yang namanya lembaga konversi. Artinya hak-hak yang didapatkan sebelum Indonesia merdeka itu harus dikonversi berdasarkan hak-hak tanah yang diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam hal ini ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria yang diterbitkan tanggal 24 September 1960 itu memberikan limitasi waktu sampai dengan tanggal 24 September tahun 1980. Artinya diharapkan pada 24 September 1980 konversi hak itu selesai. Sejauh mana pengadilan itu melihat ataupun mengakui konversi hak atas tanah, itu setidaknya bisa dilihat dari beberapa putusan pengadilan yang mendasari. Kita ambil contoh, ada putusan Mahkamah Agung nomor 1715K PDT tahun 2018. Dalam hal ini, dalam case tersebut, Bank Mandiri menempati sebidang tanah dengan alas hak guna bangunan. Dilakukan gugatan. Tetapi dalam hal ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hak-hak yang diakui adalah hak-hak yang didaftarkan oleh pemilik hak kepada Badan Pertanahan Nasional sebelum 24 September 1980. Sehingga MA melihat bahwa dalam hal ini pemilik tanah yang lama itu tidak melakukan konversi. Artinya boleh dikatakan itu adalah kadaluarsa ya, karena nggak dikonversi bahasa kita ya begitu ya. Jadi sudah kadaluarsa dan tidak berlaku lagi gitu tidak kan. Berlaku lagi karena salah satu alasan pengakhiran hak adalah pelepasan hak betul. yang diatur berdasarkan pasal 1963 KUH Perdata. Istilahnya adalah
veriaring ataupun pelepasan hak atas suatu benda milik seseorang. Betul. Berarti dalam kasus ini artinya masyarakat yang ada di Kelurahan Gotong ini nggak perlu takut dong kalau mereka yang punya sertifikat gitu kan. Nah, permasalahannya kan tidak semua yang mereka gugat ini punya sertifikat. Betul. Nah, ini gimana nih kalau kita lihat dalam proses hukumnya seperti apa? Mereka tuh sudah tinggal tuh di situ bertahun-tahun dan mereka sudah yakin bahwa itu tanah milik mereka gitu. Iya, Kok mereka digugat tapi aku nggak punya sertifikat nih. Nah, ini gimana nih? BPN bisa turun langsung atau tidak gitu? Nah, mengenai terkait dengan problematika di lapangan, dari hasil penelitian yang kami lakukan, itu terjadi antara sertifikat dihadapkan dengan alas hak yang lain ataupun masyarakat yang belum mempunyai sertifikat. Dalam hal ini kita bisa melihat pada putusan Mahkamah Agung yang lain, Bu. Misalnya ada putusan MA nomor 272 PK PDT tahun 2019. Itu pernah terjadi case bahwa seseorang itu menempati suatu bidang tanah atas izin penghunian dari pemerintah DKI Jakarta. Itu pun dimenangkan karena MA melihat dalam hal ini penggugat tidak melakukan yang namanya pendaftaran ataupun tidak melakukan yang namanya konversi. Betul. Begitu juga kalau kita melihat dari putusan Mahkamah Agung yang lain, putusan 4029K/PDT tahun 2024. Nah, dalam hal ini case by case-nya itu dihadapkan langsung pada alas hak berupa eigendom verponding. Dalam hal ini dia mempunyai sertifikat tanah zaman Belanda, dihadapkan dengan realita yang ada di sekarang. Kemudian Mahkamah Agung ternyata juga tetap konsisten mengatakan bahwa yang namanya konversi hak adalah hak yang mutlak. Sehingga dalam hal ini terhadap case yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, dalam hal ini si tergugat, orang yang digugat itu dimenangkan karena pemilik hak yang lama tidak melakukan yang namanya konversi. Iya, betul. Artinya sehingga, mohon maaf, apabila dilihat dari jangka waktunya, Undang-Undang Pokok Agraria berlaku tahun 1960, 24 September 1960. Konversi haknya itu selesai di tanggal 24 September 1980. Sehingga dalam hal ini masyarakat itu melakukan penguasaan hak atas tanah berdasarkan asas itikat baik. Sehingga dalam jangka waktu 20 tahun melakukan penguasaan bidang tanah atas dasar itikat baik, dalam hal ini masyarakat dapat dianggap sebagai pihak yang menguasai didasarkan pada istiqat baik. Sehingga dalam hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, masyarakat itu mempunyai yang namanya sporadik. Dia menguasai bidang tanah tersebut untuk dapat diajukan sebagai dasar bukti kepemilikan berupa hak milik. Seperti itu. Iya, artinya masyarakat yang belum memiliki sertifikat pada saat ini meskipun sedang berkonflik tetap bisa kan mengajukan pembuatan sertifikat karena kan mereka punya sporadik tadi kan. Mereka kan punya karena karena menguasai. Berarti kan ketika masyarakat ini sudah bertahun-tahun tinggal tapi tidak punya sertifikat, tapi mereka kan punya sporadik ya yang bisa diajukan. Jadi artinya mereka tidak perlu takut kan gitu. Tidak perlu takut bahwa dasar bahwa seseorang itu tidak bisa diusir dari tempat tinggal dia tanpa ada dasar putusan pengadilan. Artinya tidak bisa dilakukan yang namanya pengusiran secara sepihak, itu istilahnya dalam main hakim sendiri. Seperti itu. Sehingga masyarakat ini kan beritikat baik, Bu. Beritikat baik menguasai bidang tanah tersebut dan pemilik tanah sebelumnya itu mempunyai kewajiban untuk melakukan konversi. Kalau konversi tidak dilakukan, dianggap melepaskan haknya. Seperti itu, Ibu. Sehingga dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung sendiri konsis terhadap kewajiban konversi atas bidang tanah yang bisa dilihat dari putusan Mahkamah Agung tahun 2018, 2019, 2024. Seperti itu. Dan juga kewajiban untuk melakukan konversi hak itu sendiri diwajibkan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Betul ya, terima kasih Mbak Diah. Jadi setelah terjadi konflik kemudian intimidasi, tapi juga kan masyarakat kemudian bersatu membentuk panitia. Terus apa sih harapannya Mbak Diah? Harapannya untuk pihak kepolisian mohon agar bisa memberikan
kejelasan yang sejelas-jelasnya untuk terkait kasus ini, karena ini udah terlalu lama. Capek ya Mbak? Udah capek. Diulang lagi dengan kasus yang sama, diulang lagi dengan kasus yang sama. Jadi sampai kalau untuk kasus aku ya, buit aku aja sampai udah meninggal gitu. Iya. Dan ini kasusnya masih berjalan gitu. Gimana caranya bisa dihentikan, bisa diselesaikan semuanya. Pak Adi, Ya. kita balik lagi ke Pak Adi. Gimana nih Pak, setelah kita melakukan dialog sejak tadi, kemudian apa saja sih Pak yang sudah dilakukan oleh mereka, langkah-langkah selain mendatangi dan mengintimidasi? Mereka kan menggugat ke pengadilan. Apa yang mereka dapat gitu dengan gugatan mereka sebenarnya di pengadilan? Sebetulnya secara yuridis formil mereka tuh sudah menggugat beberapa kali. Berapa kali itu? Sekitar ya seperti saya ada 4 itu. 4 kali. Terakhir Pak Najib, Pak Acong, kemudian yang 138. Bahwa mereka itu tidak pernah menang. Di pengadilan tata usaha Bandar Lampung memang menang, tapi begitu di pengadilan tata tinggi Medan nggak pernah menang. Kemudian kasus ke Mahkamah Agung juga tidak pernah menang. Kemudian mereka menerbitkan sertifikat atas nama Cynthia Bella di tanah milik Pak Tambunan, digugat sertifikat itu dibatalkan. Jadi secara yuridis formil apa yang mereka gunakan tanda bukti itu sudah tidak ada gunanya, nggak berlaku lagi, sudah expire. Nah, tetapi masih aja digunakan, ya memang hak mereka, kita nggak bisa kan. Ya, tetapi secara yuridis formilnya sudah selesai, nggak ada. Walaupun mereka gugat, karena gini ada jurisprudensi, putusan hakim terdahulu merupakan pedoman kemudian sebagai pembanding bagi hakim yang selanjutnya. Makanya sudah 4 kali 5 kali di pengadilan tinggi mereka kalah, kemudian di MA juga mereka kalah. Nah, seharusnya kalau kita menggunakan logika sudah selesai. Sudah selesai dari segi hukumnya. Nah, cuman ya namanya manusia, cek ombak. Terus? Ya, cari ini. Tapi kalau secara yuris formil itu udah selesai. Tapi masyarakat siap ya ketika nanti pihak mereka akan menggugat kembali, kan setelah digugat lagi kalah, gugat lagi kalah, gugat lagi kalah. Nah, kemudian ada kemungkinan kan mereka menggugat lagi gitu, tapi masyarakat siap kalau memang digugat. Kalau masyarakat siap ya, oke. karena sekarang masyarakat sudah bersatu. Iya, betul. Sudah bosan, sudah jenuh, selalu diganggu-ganggu ketenangan. Iya. Betul. Karena dalam kasus yang sama, ya, dengan alat bukti yang sama, hanya subjek-objek yang berbeda. Kalau di sini Ali di RT 1, kemudian si Badu di RT 3, tapi dalam wilayah sama dan alat bukti sama, ya percuma. Iya, betul. Baik. Percuma. Pak Ibnu gimana? Apa harapan Bapak ke depannya dari... Yang terakhir ini harapan ya. Iya, betul. Karena kita sudah membentuk grup khususnya dan warga Gotong Royong pada umumnya, bagaimana caranya agar bisa memutus mata rantai keturunan Haji Nawawi ini. Jangan sampai mereka suka datang-datang lagi gitu ke wilayah Gotong Royong. Betul. Ya kita khawatir nanti 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, anak cucu kita masih didatangi diganggu lagi. betul. Ya. Jadi kita harapkan supaya mereka ya sampai di sini aja gitu. Ya, berhenti. Nah, kemudian yang keduanya mengharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat Gotong Royong, ya mungkin saja Pak Ardi, Pak Dita juga bisa membantu masyarakat Gotong Royong yang belum mempunyai sertifikat Iya, untuk kelancarannya di BPN. Ya, begitu aja. Makasih. Oke, baik. Pak Yudin, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, harapan saya tolong dihentikan ambisi untuk menguasai apa memiliki tanah di Kelurahan Gotong Royong. Karena jelas kami tinggal sudah dari tahun 60-an 3 generasi. Ada yang 4 generasi. Astagfirullahaladzim. Jadi udah 4 generasi, ada yang 3 generasi. Paling dikit tuh 2 generasi. 2 generasi. Paling dikit. Artinya sedangkan saya aja umur udah 54. Orang saya anak yang nomor 5. Ya kan, artinya kami udah puluhan tahun, jadi jangan lagi lah mereka itu berambisi untuk memiliki tanah di Gotong Royong, mengklaim tanah nenek moyang mereka gitu. Dengan dasar
surat yang sudah kadaluarsa. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian kehadirannya di studio. Pemirsa, demikian tadi dialog kita tentang sengketa tanah yang terjadi di Kelurahan Gotong Royong, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat, maaf maksud kami. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi konflik seperti ini dan segera berakhir konfliknya. Dan harapan-harapan dari Bapak-bapak, Ibu dan masyarakat yang ada terpenuhi bahwa konflik ini segera berakhir. Demikian saya Maya Gusti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Saburai Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.